Oke, jadi hari ini gue mau nge-review karakter dari Jachio Kota yang namanya Ryo. Nah, kalau di anime Vanguard ini ya namanya Reaper Scissors. Loh, Bang, kenapa kok malah nge-review karakter ini bukan Escanor atau Sukuna? Karena kalau kita lihat di tier listnya, ya kita bisa lihat di tier list, di top DPS-nya, dia si Ryo ini salah satu mythic. Dia mythic di antara Vanguard, uh, eksklusif dan secret maupun gitu. Dia cuma karakter mythic biasa dan dia udah sejajar sama Naruto, cuy. Udah sejajar sama Naruto, Luffy, Sukuna. Ya, jadi gimana nggak penasaran kan? Nah, jadi hari ini gua bakal nge-review kenapa dia kok bisa kuat banget. Ya, sebelum kita review coba kita baca dulu pasifnya. Pasif pertama yaitu Frightening Call. Splash. This unit has splash. When a unit with splash basic attack an enemy, repeat the target's damage to all enemy within 20 stats. This damage does not count as an attack. Oh, jadi ini hitungnya kayak follow up attack ya. Nah, dia juga ngebleed. Anytime this unit damage an enemy, inflict bleed for 50% of this unit damage over 8 seconds. After applying bleed to the same enemy 4 times, detonate all bleeds for 200% of the bleed damage. Follow up after this unit attacks, follow up with attack 3. Jadi dia punya splash atau AOE, dia punya bleed, dia punya detonate, dan juga dia punya ya follow up. Saya ada second pasifnya atau pasif kedua yaitu Faithful Promise. Whenever this unit attacks a bleeding enemy, apply Rupture. Rupture prevent enemy from regenerating permanently kalau kalian nggak tahu, and buff the unit damage by 100% for 10 seconds. After the applies bleed to the same enemy 4 times, follow up attacks stun that enemy for 2 seconds. Jadi ini lengkap banget ya. Jadi dia punya ada AOE yang mana ya ini 20 stat atau dari sekitar enemy 20 blok lah istilahnya bahasanya. Jadi ngebleed dan dia juga bisa ngedetonate atau kayak pasif Kafka nih manipulator spider kalau kalian tahu. Jadi kalau misalkan musuh punya bleed dari karakter lain, misalnya dari Sukuna atau dari Alucard, dan si Ryo ini ngedetonate, semua bleednya langsung nyala atau semua bleednya langsung 10 detik nih, misalnya bleed 10 detik maka itu bakal langsung jadi dalam 1 detik. Habis itu ada follow up juga ya, dia ada follow up nih after this attack, jadi dia sebenarnya nyerang 2 kali sekaligus ya, karena after this unit attacks follow up with attack 3 ya, dia nyerang 2 kali, jadi si bleednya juga bakal double 2 kali. Dan detonate sebenarnya katanya dia kalau nyerang enemy 4 kali bersamaan, jadi dalam 2 kali nyerang lah dalam 10 detik dia bisa ngedetonate, makanya bagus banget. Dan terakhir dia juga ngestun di sini. After this unit applies bleed to the same enemy 4 times, follow up attack stun that enemy for 2 second. Jadi habis di detonate dia langsung ngestun, jadi benar-benar bagus banget. Nah, terusnya kenapa kalau di tier list dibilang di Discordnya dia butuh Dead Eye? Nah, karena si detonate-nya ini nih, dia tuh bisa nge-crit. Ya, jadi ngedetonate-nya bisa nge-crit, cuy. Jadi dimana si Sukuna ini bleed-nya udah nge-crit. Nah, kalau di detonate lagi sama si Reaper Scissors ini, dia bisa nge-crit lagi. Makanya dia bagus banget. Dan makanya kenapa di namanya di Discordnya, di tier listnya disarankan pakai Dead Eye, juga di memorianya ya, di memori juga pakai Dead Eye. Nah, sebenarnya untuk memorianya nggak nentu sih yang paling bagus yang mana, kayak semuanya cuma minor doang. Tapi kalau soal damage gue saranin pakai si Selesai karena dia tambahan bleed ya kalau nyerang. Atau enggak kedua ya pakai si memorianya dia sendiri, namanya Snip. Karena kenapa? Karena dia nambahin range. Oke, whenever yang pasif dulu nih, whenever this unit detonates bleed, buff range by 30%. Karena range dia juga udah gede, jadi kalau ditambah lagi dia bakal gede banget, bisa 1 map. Nah, sekarang langsung aja kita buktiin damage-nya pakai tim ini. Ada Sukuna, Rukia, terus manipulator atau Kafka, dan Sirio, dan 2 farm ya. Kenapa gue nggak pakai DPS lain ya, biar tau lah seberapa kuat nih 2 orang ini nih kalau disatuin. Dan dua buff ya, kita bawa 2 buffer, 2 DPS. Nah, kita cek aja langsung di portalnya Sirio. Apa portalnya Sirio, bang? Karena portal yang sekarang, portal event sekarang itu susah banget, cuy.
bukan, tapi selain portalnya Iskandar ya, portalnya Iskandar mah gampang. Tapi kalau portalnya saya kayak si dokter nih atau si Rio sendiri susah banget nanti repat. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam game ya. Oke, kita ini udah di dalam gamenya. Oh ya, sebelum kita pakai Rio, gue bakal pakai DPS kedua yang terbaik yang gue punya lah. Gue bakal pakai Luffy ya. Jadi Rio nya gue ini dulu, gue unequip dulu ya. Kita pakai Luffy. Kita bakal compare DPS nya kalau kita pakai Luffy dan kalau kita pakai apa namanya Rio. Di sini dia ngebuff ini, yang ngebuff Sukuna. Jadi nanti sebelum ngalahin bosnya gue bakal keluar terus masuk lagi biar portalnya sama. Oke, kita mulai aja langsung. Oke, ini udah ini ya, udah jadi Sukuna. Dan untuk binding pro nya gue make yang gains 100% crit rate and over crit tapi ngurangin 30 range, sama anytime this unit applies burn or bleed apply the same duty of the opposite. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau misalkan si Sukuna ini ngebleed, dia juga bakal ngeburn, dan kalau misalnya Sukuna ngeburn, dia bakal ngebleed gitu. Kayaknya cuma dua doang ya biar ya, karena yang lain sebenarnya bagus sih. Yang ini yang all enemy inside are inflict with 2% bleed for 4 second juga bagus, karena apalagi kalau pakai Rio ya, karena bleednya jadi banyak banget. Nanti skillnya bakal aku pakai kalau musuh udah keluar. Sebenarnya si Luffy ini lebih ke support sih, tapi kalau di PPS juga kalah ya. Sebenarnya lu juga bisa pakai Rio dan Luffy juga, tapi duitnya nanti harus kenceng banget. Anjay, cepet kali. Gue lupa dong. Udah nggak apa lah ya, kita cari yang ini sama nih yang ngebuff Sukuna juga. Oke, tapi shield no problem. Dan tadi itu 3 menit 48 detik. Nah, coba sekarang kita pakai Rio guys, karakter mythic. Kita bandingin sama karakter Vanguard punya Noob guys. Mana dia? Ini juga sama ya, banding profilnya juga sama masih. Nah, kita langsung taruh Rio nya 3. Nah, ini juga kenapa sebenarnya nggak perlu ini sih. Kalau di Rio nggak perlu dead eye juga, apa-apa kalau misalkan nggak dapet dead eye. Tapi yang penting jangan monarch cuy. Kenapa? Ya karena kita butuh si Rio nya ini ada 3 biar ngedetonate bisa 3 kali. Nah, makanya kenapa dead eye terbaik bukan monarch, ya karena ada 3 Rio nya. Simpelnya itu aja cuy. Itu kan ada Rio nya 3, lihat range nya gede banget. Kita gue bilang kalau pambelannya kalau emang mau range buat support, pakai aja sih memorianya dia yang sampai 30 range, bakal gede banget cuy. Ini Kafka nggak gue upgrade ya, karena gue cuma perlu ini doang, disease-nya doang. DOT will deal 50% more damage. Loki jujur gila banget. Dan juga dia juga sama ya, dia punya detonate juga. Ntar lagi bakal keluar dan kita lihat apakah bakal lebih cepat dari si Luffy apa enggak, who knows. Tapi minusnya ya gitu, kalau nggak ada Luffy kita lihat musuhnya apa ya, lewatnya dulu nih gua nge-lag kalau nggak ada Luffy ya nggak ada Ripus atau apa, jadi mau nggak mau harus mati musuhnya dengan cepat. Jadi sebenarnya paling bagus ini Rukia ganti aja sama Luffy kalau emang punya ya, nggak ada salahnya sih ngurangin. Nah, udah ada nih, kita pakein looknya, lu lihat. Cepet banget cuy, oh my god, wow, tanpa nuk tanpa apa, cuma ditaruh doang, boom. Ya bisa lihat kan, Rio padahal nggak ke buff loh, apa ke buff dia nggak ke buff sih, ke buff si Sukuna ya kan, sama kayak tadi juga Luffy juga ke buff. Dan tadi berapa offnya?
3 menit 37 detik. Lebih cepat gak sih? Lebih cepat gak sih? Tadi Luffy 3 menit 48 detik kan. Gila cuy. Top top berapa DPS tadi Luffy? Luffy top 4 DPS. Kalah sama top 7 cuy. Dan juga rarity-nya Vanguard bandingin sama Mythic. Bagus banget. Terus kok bisa OP banget gitu ya? Nggak tahu nih sih Paisep ini pikirannya apa. Oh ya, dan disclaimer ya, si Rio ini ya bakal bagus kalau timnya ngebelit doang. Jadi kalau misalkan si Sukuna atau Sukunanya out of meta lah di update-update selanjutnya kayak Sang Jinwoo yang bakal lebih ke arah main summon, ya udah kelar, si Rio gak bakal meta lagi. Tapi ya karena dia benar-benar bergantung sama DPS lain atau ya DPS split lain. Kalau misalkan ada DPS split yang jauh lebih bagus lagi, ya si Rio otomatis bakal bagus lagi, karena benar-benar bergantung banget lah sama DPS split, saking bergantungnya. Jadi kalau misalkan DPS split nggak meta, dia nggak bakal meta. Kalau misalkan ada yang meta lagi, dia bakal meta lagi, kecuali si Rio nya ada better versionnya lah, ada better version dari Rio. Misalkan ya lebih gede aja lah, detonate-nya bisa ngedouble, terus dia bisa nge-crit, ya kan gila aja kan. Kan sebenarnya si Rio ini juga versi bagusnya manipulator. Awalnya ini kan juga meta kan, karena dia punya ini juga yang ngedetonate lah nih. Yang pas keduanya, Spider's Web deal all remaining DOT damage currently on its hit enemy as a single instant without removing the DOT. Malah lebih parah lagi kan, dia malah nggak ngilangin DOT nya, dia jadi ngenimpa DOT yang ada. Dan si Rio ini ya ngedetonate DOT yang ada lah di situ, yang ada di musuhnya. Dan ini kalau dicampur kan juga gila kan ya. Jadi ya kayaknya sekian dari video ini, cuma mau nunjukin aja kenapa si Rio bisa kayak tinggi banget di tier list, bisa benar-benar dipuji-puji banget ya, karena emang bagus cuy. Dapetnya gampang lagi, cuma dari portal doang 30 kali main dapet garanti. Ya udah sekian ya untuk video kali ini, bisa see you next video, goodbye.